Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang mengelola kelas. Kenapa kelas itu perlu dikelola secara efektif? Karena memang biasanya ketika dalam proses pembelajaran ada saja yang biasa terjadi dalam ada saja yang terjadi permasalahan kita bisa bilang gitu ya di dalam kelas sehingga proses pembelajaran itu akhirnya tidak berjalan secara efektif. Gitu. Nah ini ya, kelas itu perlu dikelola secara efektif. Kenapa? Karena memang untuk memaksimalkan kesempatan pembelajaran pada murid. Jadi dalam menganalisis lingkungan kelas gitu ya, dan ini teorinya si Walter, dia mendeskripsikan 6 karakteristik yang merefleksikan kompleksitas dan potensi problemnya. Pertama, kelas itu adalah multidimensional gitu ya. Jadi setting untuk banyak aktivitas. Kayak misalnya kita di PAUD gitu ya. Kelas tersebut bisa mungkin kalau sekolahnya misalnya punya ruang makan, mungkin nggak makan di kelas. Tapi kalau misalnya nggak punya ruang makan, ya makannya di kelas. Kadang anak-anak tuh main di kelas, belajar di kelas gitu ya. Bahkan banyak melakukan aktivitas lain selain belajar itu dilakukan di dalam kelas. Jadi memang kelas ini multidimensional sehingga mungkin sekali timbul berbagai macam permasalahan. Kemudian aktivitas itu biasanya terjadi secara simultan. Jadi tidak semua kegiatan murid itu sama dalam satu kelas. Apalagi anak PAUD kita tahu sendiri ya. Ada yang tidur, ada yang mendengarkan, ada yang guling-guling, mungkin ada yang menangis gitu ya. Bahkan mungkin ada yang mengompol kalau di PAUD gitu ya. Jadi memang eh, tidak bisa kita samakan semua kegiatan murid itu dalam satu kelas sehingga eh, potensi untuk munculnya problem itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian hal-hal terjadi secara cepat, misalnya ada perdebatan, saling mengejek, bahkan guru tuh mungkin oleh sedikit aja udah ada yang tiba-tiba menangis gitu ya, guru sedikit aja gitu ya, nggak memperhatikan tiba-tiba ada yang memukul. Nah ini, jadi hal-hal tersebut tuh terjadi secara cepat. Kemudian seringkali ada kejadian-kejadian yang misalnya tidak bisa diprediksi, seperti kalau saat ini misalnya mati lampu gitu ya kan, AC mati gitu ya, atau misalnya permainan-permainan kalau di PAUD itu mungkin tidak ada gitu ya. Jadi peralatan yang dibutuhkan itu mungkin kurang dan sebagainya. Kemudian hanya ada sedikit privasi. Jadi memang kalau di kelas itu bukan sedikit lagi ya, mungkin bahkan bisa jadi tidak ada privasi sama sekali karena memang tadi multidimensional gitu ya, setting untuk banyak aktivitas. Jadi semua banyak dilakukan dalam kelas gitu ya. Jadi tidak ada ruang sendiri karena memang ya tadi uh, untuk ditempati sama beberapa orang. Misalnya kalau di PAUD misalnya maksimal 15 orang gitu. Sehingga memang hanya ada sedikit privasi. Kemudian kelas biasanya punya sejarah gitu ya. Jadi murid-murid itu punya kenangan tentang apa yang terjadi di kelas pada waktu dulu. Biasanya, ini kelasku dulu nih. Oh, ini dulu aku di sini nih. Oh, ini di sini nih. Jadi mereka tuh ngerasa memiliki gitu ya. Kemudian mereka punya sejarah gitu. Bahkan ada yang biasanya kalau di PAUD itu kayak menangis ketika misalnya kelasnya dipindah, kelasnya diganti, itu mereka nggak mau gitu ya. Sehingga gurunya ini bisa jadi kesulitan gitu. Nah, kemudian gimana sih strategi yang baik untuk kegiatan belajar mengajar? Yang pertama itu membangun ekspektasi untuk perilaku dan menghilangkan ketidakpastian. Jadi memang kalau di kelas itu harusnya kita sebagai guru itu bisa membangun harapan pada murid-murid gitu ya. Jadi murid-murid itu tahu, oh nanti ntar lagi makan, oh ntar lagi diizinkan main gitu ya kan. Oh ntar lagi ada jadwal misalnya bermain kesukaan atau ada jadwal menonton misalnya gitu. Jadi memang ada harapan yang dibangun di dalam kelas gitu ya. Jadi itu penting dalam proses belajar mengajar. Kemudian memastikan murid merasakan pengalaman kesuksesan. Jadi kenapa sih guru itu selalu harus memberikan kata-kata yang positif gitu. Itu tujuannya adalah supaya anak-anak ini tuh merasakan pengalaman kesuksesan. Oh dia berhasil, oh sudah bisa, pinter gitu ya. Jadi semangatnya akan tumbuh selalu gitu. Nah, kemudian selalu siap dan dapat dijangkau. Jadi nanti sebagai seorang guru yang perlu dilakukan itu adalah guru-guru ini perlu supaya siap dan
dapat dijangkau gitu ya, bukan berarti harus dijauhi gitu ya. Atau misalnya jadi guru killer gitu karena ditakuti gitu ya, sehingga mahasiswa tuh jadi mahasiswa atau anak murid atau anak didik gitu ya, itu nggak berani mendekat, tidak berani bertanya, apalagi misalnya guru-guru PAUD gitu ya. Ada bahkan anak-anak itu yang sampai trauma sama gurunya itu karena apa? Pernah dipukul, pernah dicubit, pernah ya itu tadi, pernah dibentak gitu, sehingga mereka biasanya cenderung menutup diri, menangis. Nah, ini berbahaya kalau untuk anak PAUD. Bisa jadi mereka jadi tidak percaya diri, jadi rendah diri gara-gara apa tadi, pernah dibentak, dikasarin, bahkan mungkin sampai perilaku mereka jadi berbohong karena guru tadi terlalu keras. Jadi nih, jadi guru itu memang perlu selalu siap dan dapat dijangkau. Nah, ini juga metode belajar yang cukup efektif gitu ya. Proses mengajar yang cukup efektif yang dapat dilakukan oleh guru. Kemudian tadi bukan berarti ketika kita selalu siap dan dapat dijangkau kita nggak tegas, tapi kita juga harus tegas. Iya, iya, enggak, enggak. Ketika kita memberikan aturan kita harus konsisten supaya apa? Tadi, oh anaknya nggak tricky nih. Maksudnya tricky itu gimana? Jadi anaknya itu, ah ini gurunya pura-pura nih, kita nangis aja yuk, misalnya gitu. Enggak. Jadi makanya ketika kita iya, kita bilang iya. Ketika enggak, kita ya bilang enggak. Jadi konsisten dengan peraturan yang ada. Jadi misalnya di awal kelas kalau di PAUD itu biasanya buat rule gitu ya. Ketika berbicara angkat tangan terlebih dahulu gitu. Nah, ketika tidak angkat tangan tidak ditanggapi gitu. Nah, itu juga kenapa kalau guru tuh ya harus tegas gitu ya, supaya apa tadi, supaya anaknya paham gitu, oh biarpun dia menangis, biarpun dia ngambek, misalnya guru tetap tidak akan mengikuti, sehingga dia pelan-pelan akan berusaha untuk mengikuti rule yang ada. Karena ketika misalnya dia tidak mengikuti rule gitu ya, tidak mengikuti aturan, anak ini tahu akan konsekuensi yang dia terima. Jadi memang saat ini fokus psikologi pendidikan itu pada pengembangan dan pemeliharaan lingkungan kelas yang positif, yang mendukung pembelajaran, bukan lagi kelas yang menyeramkan, kelas lagi yang menakutkan gitu ya, anak-anak yang ketakutan setiap masuk kelas gitu. Nah, sehingga harus memang melibatkan strategi manajemen proaktif gitu ya, bukan lagi fokus pada penerapan disiplin yang secara ketat. Jadi kalau mungkin dulu kita bakal sering kenal yang namanya guru killer atau dosen killer gitu ya. Nah, kalau sekarang itu memang diminimalisir yang namanya killer itu. Tapi lebih kepada tegas gitu ya. Jadi bukan berarti dosen yang baik itu tidak tegas, tapi guru yang baik itu tidak tegas, tapi tetap bersikap ramah, itu ya selalu siap dan dapat dijangkau, tapi juga tetap mengikuti aturan dan konsistensi dengan aturan yang ada atau dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, harapannya eh, kegiatan belajar mengajar ini dapat tadi ya, dapat mendapat aura yang positif gitu. Kemudian ini manajemen kelas yang efektif gitu ya. Tujuannya, kenapa sih kita harus bikin manajemen kelas yang efektif? Tujuannya memang untuk membantu murid menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu aktivitas yang tidak diorientasikan pada tujuan gitu ya. Jadi misalnya kalau di PAUD kita punya target-target tertentu, ya otomatis kita eh, fokus pada tujuan gitu ya. Sehingga ketika tadi itu terjadi macam-macam, misalnya terjadi perdebatan, perkelahian dan sebagainya gitu ya kan, atau pelanggaran peraturan gitu ya, bisa diatasi dengan baik sehingga benar-benar murid-murid atau siswa itu fokus pada tujuan pembelajaran itu gitu. Nah, kemudian mencegah murid mengalami problem akademik dan emosional. Tadi misalnya kesulitan dalam memahami, akhirnya diminimalisir gara-gara apa? Gara-gara murid ini tuh fokus dalam proses pembelajaran. Kemudian tidak mengalami emosional gitu ya kan. Kenapa? Tadi mereka benar-benar fokus pada tujuan, jadi tidak mencegah terjadinya tekanan, misalnya gara-gara gurunya terlalu galak gitu ya, bisa mencubit atau memukul, nanti kalau nggak bisa jawab bisa dipukul atau dihukum misalnya. Nah ini kan tekanan emosional tersendiri untuk muridnya, sehingga memang ketika kita menciptakan kelas yang positif tadi ya, dengan aura yang positif, otomatis problem akademik dan emosional yang dimiliki oleh siswa itu
diminimalisir gitu. Jadi benar-benar diminimalisir. Strateginya apa gitu ya? Apa yang harus dilakukan agar manajemen kelas ini dapat berjalan dengan efektif? Yang dapat dilakukan yaitu pertama, mempertahankan aliran aktivitas. Jadi biasanya kita sebagai guru itu tidak terganggu dengan hal-hal kecil yang terjadi di kelas gitu ya. Jadi misalnya kalau saya ngajar gitu ya, kalau saya ngajar tuh ada aja mahasiswa yang nyeletuk lah, ngobrol lah, pegang handphone lah gitu ya kan, atau mungkin terlambat lah gitu ya. Yang terlambat satu masih mending, 5 dikit-dikit 5 menit ada yang datang, ada yang datang, ada yang datang, nggak selesai saya ngajar. Kalau saya tegur terus, saya marah terus gitu ya kan, yang ada ketika saya memberikan materi nggak selesai gitu. Misalnya kalau kayak Zoom gitu ya, eee, saya suruh buka semua kameranya gitu ya, tegur, nanti ada yang buka tutup, atau ada yang mungkin sambil ngapain, sambil nguap, sambil, macam-macam gitu. Bahkan pernah saya ngajar itu pakai Zoom itu ada yang sambil ngorok gitu ya, kedengaran suara ngoroknya, jadi tidur ditegur-tegur nggak, dan dia lupa matikan suaranya. Jadi kebayang dong saya gimana. Nah, kalau kita saja, misalnya saya gitu ya, terganggu dengan hal-hal seperti itu, yang ada saat proses mengajar nggak selesai, ya nggak? Gitu ya kan. Nggak selesai, yang ada saya emosi doang gitu ya kan. Akhirnya apa? Eee, kelas ini auranya jadi nggak positif, gara-gara apa? Saya marah atau mungkin saya bahkan ngambek, jadi tidak mau mengajar lagi gara-gara banyak hal yang terjadi di kelas dan saya terganggu dengan hal tersebut gitu. Jadi makanya, eee, guru itu kalau bisa itu dapat mempertahankan aliran aktivitasnya gitu ya. Jadi tidak terganggu sama hal-hal kecil. Ada yang masuk sindir lagi, marah lagi, ada yang terlambat masuk, marah lagi saya gitu ya kan. Ada yang nggak sengaja pegang handphone, marah lagi saya, tegur lagi, nggak selesai saya memberikan materi. Nah, makanya nanti teman-teman sebagai guru juga perlu dapat nih ya, dapat. Terutama yang biasanya baperan gitu ya, atau suka marah ketika misalnya ada mahasiswa yang atau anak murid kita yang kayaknya bikin kita sebel gitu. Tahan, tahan gitu ya. Kelola emosinya, tenang aja, santai aja, tetap mengajar gitu ya, sambil misalnya gimana caranya kita bisa menarik perhatian murid kita tadi, gitu. Nah, kemudian meminimalkan waktu transisi, misal menciptakan kegiatan saat pergantian. Nah, ketika saat pergantian materi, saat pergantian kelas, ini juga biasanya terjadi permasalahan tadi ya, karena anak-anak udah lelah belajar, terus pas saat pergantian, misalnya menunggu waktu lama di kelas berikutnya, gitu. Nah, jadi biasanya di sini nih, anak susah kembali lagi fokus. Jadi memang sebaiknya ketika transisi gitu ya, tidak di jam istirahat gitu ya, memang harus diminimalkan sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas itu bisa diminimalisir begitu. Kemudian meminta murid bertanggung jawab. Jadi tadi misalnya kita udah punya aturan, punya apa ya, udah punya aturan, punya eh, istilahnya tuh punya apa ya, materi yang udah kita akan sampaikan gitu ya, atau metode pembelajaran yang udah kita sepakatin gitu ya. Kita minta muridnya juga bertanggung jawab untuk mengikuti yang sudah menjadi kesepakatan gitu. Sehingga ketika tadi itu terjadi permasalahan, misalnya ada yang megang handphone gitu ya, padahal di awal sudah dikasih tahu nggak boleh pegang handphone, atau misalnya berbicara dengan temannya, padahal dikasih tahu ketika berbicara silakan di luar kelas. Nah, ketika hal-hal tersebut terjadi dan aturan itu sudah disampaikan di kontrak, misalnya kontrak perkuliahan, kita harus minta pertanggungjawaban pada murid. Kita konsisten menjalankan aturan kita. Jadi si anak ini tuh benar-benar bisa ngikutin gitu ya kan. Jadi kita tahu juga, oh bukan berarti kita nggak marah ketika mereka tadi terlambat atau mungkin main handphone di kelas atau mungkin mereka itu ya melakukan masalah-masalah kecil di kelas saat proses pembelajaran. Tidak, tapi kita tetap minta pertanggungjawaban, misalnya di akhir kelas gitu ya kan, atau tetap memberikan hukuman, konsekuensi sesuai dengan yang sudah kita sepakati di awal gitu ya. Jadi ini memang penting banget gitu. Kemudian kita masuk ke prinsip penataan kelas. Di sini apa yang kita harus lakukan gitu ya saat mengelola kelas, yang paling penting juga adalah penataan kelas gitu ya. Yang pertama, mengurangi kepadatan di area yang menjadi tempat lalu lalang gitu. Jadi kalau misalnya di kelas, apalagi di PAUD gitu ya, saya lihat banyak PAUD yang banyak sekali barangnya di dalam kelas, apalagi sekarang gitu ya, yang pakai
istilah loose part itu, jadi banyak-banyak barang kecil-kecil gitu ya di dalam kelas, sehingga kesannya itu kelasnya jadi sangat ramai dan tidak rapi gitu ya. Jadi kalau bisa, oke kita boleh banyak peralatan, permainan, tapi juga tidak sampai padat sekali sehingga terkesan tidak rapi dan berantakan. Nah, ini banyak sekali guru-guru yang tidak memperhatikan sampai sedetil itu. Jadi memang pentingnya juga tadi mengurangi atau menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sama kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian dalam kelas itu pastikan kita sebagai guru itu harus bisa melihat semua murid dengan mudah, gitu ya. Jadi kita bisa menjangkau gitu, kita bisa melihat mereka semua dengan mudah. Kemudian materi yang sering dipakai dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Jadi kayak misalnya buku, kertas gitu ya. Kalau di dalam di PAUD itu tuh permainan-permainan yang dibutuhkan itu sangat apa ya, gampang istilahnya, mudah di apa, dapat dijangkau dengan mudah gitu. Kemudian memastikan agar semua murid dapat melihat presentasi di kelas. Jadi ketika kita mengajar gitu ya, ketika kalau di PAUD mungkin ketika kita berbicara, bercerita gitu, pastikan mmm, bahwa murid-murid kita ini tuh bisa ngelihat kita dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang terlindungi atau memang tidak kondusif karena terlalu padat gitu. Atau misalnya, kita tidak berdiri tapi duduk sehingga ada anak-anak yang duduknya di belakang tidak terlihat. Nah, ini prinsip utama dalam penataan kelas gitu ya, supaya itu kelas bisa berjalan dengan efektif. Gaya penataan kelas, ini teman-teman bisa lihat nanti di buku Psikologi Pendidikan punyanya Sentrok gitu ya. Di sini ada gaya auditorium, gaya tatap muka, gaya offset, gaya seminar, dan gaya klaster gitu ya. Nah, kalau di PAUD itu banyak sih, ada beberapa PAUD yang saya lihat gitu ya, ada yang pakainya gaya auditorium atau gaya offset gitu ya kan. Jadi ada beberapa macam atau gaya klaster ini. Jadi ada beberapa anak duduk masing-masing gitu ya kan. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi memang eh, kita penting mempersonalisasikan kelas ini menjadi desain gitu ya yang sesuai dengan aktivitas siswanya gitu. Menyusun tata ruang, melibatkan murid dalam pendesainan dan menguji cobakan tata letak gitu ya. Jadi nggak ketika misalnya seperti ini ternyata terlihat tidak nyaman, terlihat tidak efektif, ya nggak usah dipaksa gitu ya, disesuaikan aja, diganti aja gayanya gitu ya sesuai dengan kondisi di kelas. Bahkan mungkin ketika ada beberapa kelas gitu ya, ternyata setiap anak punya karakter masing-masing gitu. Ya udah disesuaikan aja dengan karakter anak tersebut gitu ya. Jangan memaksakan harus sama dengan kelas-kelas yang lain karena bisa jadi karakter anak di kelas kita gitu ya punya gaya yang berbeda dengan anak yang di kelas lain. Nah, ini juga penting gitu. Nggak apa-apa, apalagi di PAUD ya, sesuaikan aja dengan gaya anak-anak masing-masing kelasnya gitu. Jadi fleksibel, silahkan gitu ya kan. Bahkan kalau di PAUD itu kalau menurut saya gitu ya dari beberapa literatur yang saya baca gitu ya, nggak apa-apa anak sambil misalnya tiduran, rebahan gitu ya, atau posisi yang nyaman sesuai dengan gayanya masing-masing, atau yang sambil beraktivitas nggak ada kok, nggak ada meja kursi gitu sambil lesehan gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting anak dalam kondisi on bisa memahami. Atau mungkin kalau rebahan kayaknya nanti posisi tidur ya, mungkin mereka ya posisi yang nyaman deh, bisa sambil bersandar dan sebagainya, itu disesuaikan dengan kenyamanan kelas itu murid-murid di kelas itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita menciptakan lingkungan kelas yang positif. Nah, ini juga penting gitu ya. Gimana caranya? Gunakan manajemen kelas yang otoritatif, bukan otoriter atau permisif. Nah, otoritatif itu melakukan percakapan dengan murid, memperhatikan murid dan membatasi perilaku murid jika dibutuhkan gitu. Jadi memang apa ya, kita membuka ruang diskusi sebesar-besarnya gitu ya. Kita menerima pendapat sebesar-besarnya gitu ya. Jadi misalnya, Bu, ini gini, gini, gini. Nah, kita harus win-win solution. Gurunya enak, muridnya juga enak. Gitu ya. Kita mendengarkan pendapat mereka. Gitu ya, tidak memaksakan kehendak kita atau membebaskan kehendak mereka gitu ya. Kita cari win-win solution, sama-sama kita ngerasa oh ini yang terbaik untuk kelas kita
gitu. Kemudian pengajaran otoritatif berhubungan dengan perilaku murid yang kompeten. Jadi benar-benar kita mengajar disesuaikan dengan kondisi anak-anak kita, kondisi dengan peserta didik kita, gitu ya. Jadi manajer. Nah, kenapa sih guru itu kadang-kadang dibilang manajer kelas gitu? Ya, karena memang gitu ya, kita tuh mengikuti, tidak memaksakan gitu ya. Jadi kita mengikuti apa kondisi di kelas. Mengatasi situasi yang tumpang tindih. Jadi misalnya ada perkelahian, ada perdebatan gitu ya kan. Ya, kita harus bisa ngatasin gitu ya. Menjaga kelancaran dan kontinuitas pelajaran gitu ya. Gimana caranya kita bisa mempertahankan gitu ya. Mempertahankan bahwa proses belajar ini tetap berjalan sesuai dengan kondisinya. Kemudian melibatkan murid dalam berbagai aktivitas yang menantang gitu ya. Jadi kita harus apa ya, dalam proses pembelajaran itu nggak cuma kita ngajar doang, tapi juga kita kalau bisa melibatkan murid gitu. Untuk ya itu tadi supaya kita sama-sama belajar dengan efektif. Nah, mungkin kalau dalam sekarang ini kondisinya agak susah ya. Kenapa saya bilang agak susah? Karena lagi pandemi, kita juga belajarnya via Zoom. Jadi mau nggak mau itu terjadi satu arah, tapi kita berusaha untuk dua arah gitu. Ya, makanya saya tetap, kalau saya gitu ya, tetap membuka ruang diskusi via Zoom, via WA gitu ya. Saya usahakan ketika misalnya ada teman-teman yang bertanya gitu, atau misalnya saya akan menjawab, terus saya kadang-kadang meminta teman-teman membuat tugas, presentasi dan sebagainya itu semata-mata untuk ya benar-benar ketika supaya mahasiswa ini atau murid kita nanti gitu ya ikut terlibat gitu ya, ikut terlibat dalam proses belajar. Jadi cuma tidak mendengar saja gitu, cuma pasif aja supaya apa? Ya juga mereka merasa oh ini bagian dari proses belajar gitu. Nah, kemudian kita juga harus bisa membedakan antara peraturan dan prosedur dan pertimbangan kemungkinan yang tepat untuk melibatkan murid dalam diskusi dan pembuatan aturan. Misalnya gini, kalau kayak lagi buat kontrak perkuliahan gitu ya, maksimal absen gitu ya, boleh tidak hadir itu 3 kali. Wah, dibebaskan aja Bu, sebebas-bebasnya, yang penting kan bisa ngikutin ujian. Ya nggak bisa gitu ya kan. Ini sudah aturan yang di universitas buat, misalnya 3 kali tidak hadir, TBU, tidak bisa ikut ujian gitu ya. Ya nggak bisa misalnya muridnya nggak mau, sepakat kita nggak mau, kalau misalnya itu kita dibebaskan, ya nggak bisa gitu ya kan. Nah ini, jadi ada aturan dan prosedur. Jadi kita nggak bisa juga kita terlalu membebaskan sama mahasiswa gitu ya, atau sama anak murid kita untuk membuat peraturan suka mereka gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi kita benar-benar ketika kita melibatkan mereka dalam pembuatan aturan, ya kita harus ada batasan-batasan yang kita tetapkan, misalnya sesuai dengan peraturan universitas, peraturan fakultas, peraturan prodi gitu ya, harus disesuaikan. Jadi nggak bisa juga membebaskan sebebas-bebasnya, Bu, nggak apa-apa lah, nggak ngumpul tugas, kita sama-sama enak aja gitu, Ibu langsung aja kasih saya nilai A. Saya sih juga gampang, nggak usah ngajar, langsung kasih nilai A, beres gitu ya kan. Tapi nggak gitu juga gitu ya kan. Kalau gitu gimana pertanggungjawaban saya dan pertanggungjawaban teman-teman. Nah ini, jadi ketika dalam proses pembuatan peraturan, kita harus juga memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi ketika kita buat aturan, gitu ya, yang pertama harus masuk akal. Kayak tadi, nggak mungkin kita bebasin, gitu ya, nggak hadir terus terus tetap bisa dapat nilai A, nggak mungkin, gitu ya. Jadi harus masuk akal, gitu ya. Terus apa ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada diterapkan di universitas, misalnya seperti itu. Atau tidak melanggar nilai-nilai norma dan agama. Ini juga penting. Itu yang dimaksud dengan masuk akal ketika membuat peraturan. Gitu ya. Jelas dan dapat dipahami. Gitu ya. Ini juga harus penting. Jadi jangan kita buat aturan sekenanya, terus mahasiswa cuman atau siswanya cuman, ah, ibu ini buat aturan apa? Maksudnya gimana? Nggak ngerti kita. Nah, ini jangan sampai. Jadi memang ketika buat aturan itu harus jelas dan dapat dipahami. Kemudian konsisten dengan tujuan instruksional dalam pembelajaran. Jadi ya harus disesuaikan dengan memang tujuannya apa nih saat membuat aturan gitu ya. Tujuan pembelajaran ini adalah misalnya pengenalan psikologi pendidikan. Ternyata saya ngajar nih di luar mata kuliah ini gitu ya. Atau memang ternyata saya udah ngajarin nih tentang
eee, aura kelas yang positif, ternyata saya ngajarnya nggak aura kelas yang positif, saya ngajarnya killer gitu ya. Siapa yang nggak masuk, saya langsung kasih nilai E, misalnya gitu. Nah, terus akhirnya apa? Nggak konsisten dong saya gitu ya dengan tujuan yang instruksional dan pembelajaran gitu, yang nggak mungkin juga gitu. Makanya juga harus disesuaikan. Kemudian ini kompatibel dengan aturan sekolah. Kayak tadi, misalnya aturan universitas tidak hadir 3 kali, itu TBU. Nah, jadi ternyata ya nggak bisa juga gitu ya. Ketika misalnya nggak apa-apa lah nggak hadir, nggak TBU gitu. Kita buat aturan sendiri, ya nggak bisa. Jadi makanya tetap harus kompatibel dengan aturan sekolah gitu. Nah, ini masuk bagaimana ketika kita menciptakan lingkungan kelas yang efektif. Makanya aturan-aturan yang dibuat pun harus sesuai gitu. Kita lanjutkan, ini agar muridnya, ini juga bagian dari menciptakan lingkungan kelas yang positif, itu gimana caranya supaya murid mau kerjasama, maka yang perlu dilakukan adalah pengembangan hubungan positif dengan murid. Jadi sebagai guru, kita perlu mengembangkan hubungan positif dengan murid. Tadi ya, bukan berarti kita harus tadi tuh ya jadi killer gara-gara nggak bisa selalu nggak siap gitu atau nggak bisa dijangkau. Jadi murid-murid kita tuh jadi takut sama kita. Jangan sampai gitu ya. Jadi makanya tetap ada pengembangan hubungan positif dengan murid, tapi juga tidak berlebihan. Kemudian mengajak murid berbagi dan mengemban tanggung jawab. Tadi ya, melibatkan murid dalam perencanaan dan implementasi inisiatif sekolah dan kelas, mendorong murid untuk menilai perilaku mereka sendiri, jangan menerima alasan-alasan, dan bersabar sampai strategi pemberian tanggung jawab ini bisa bekerja. Jadi benar-benar kita ngajak murid kita gitu ya bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar ini. Mereka juga bertanggung jawab untuk belajar, kita punya tanggung jawab untuk mengajar gitu. Kemudian memberi imbalan pada perilaku yang tepat. Jadi misalnya ketika memberi pujian gitu ya, atau menggunakan apa ya reward semacam hadiah gitu ya kan, ini boleh gitu ya kan. Apa namanya supaya murid juga tetap memiliki motivasi ketika mereka melakukan hal yang baik gitu. Jadi ini juga penting gitu kita lakukan. Kenapa? Itu tadi supaya murid itu benar-benar mau bekerja sama dalam proses belajar dan mengajar yang kita lakukan gitu. Nah ini berbicara efektif di depan kelas dan murid harus menggunakan pesan yang jelas. Jadi kita harus melakukan komunikasi yang baik, menggunakan pesan saya, gitu ya. Saya, ingat saya, nggak gue, gitu ya. Menggunakan pesan saya, gaya komunikasi yang merefleksikan perasaan pembicara dan lebih baik ketimbang pernyataan kamu yang mengandung nada menghakimi. Jadi kamu kerjakan ini, enggak. Gitu ya. Saya minta tolong, ini dikerjakan. Bisa jadi itu lebih baik dibandingkan dengan kamu. Kamu, begini, kamu A, kamu B, kamu C, gitu. Tidak. Tapi kita minta lebih ke saya. Itu sebagai guru ya, penekanan pada kata saya. Gitu ya. Kemudian tadi bersikap asertif atau tegas. Gitu ya. Ketika ada apa-apa di kelas, bicarakan. Ketika ada anak-anak yang melanggar peraturan, minta pertanggungjawaban mereka. Gitu ya, jangan mengabaikan juga. Ini penting, bersikap asertif dan tegas. Kemudian menghindari rintangan, komunikasi verbal, kritik, memberikan julukan dan pelabelan, menasehati, ceramah, moral. Memang ketika kita jadi guru gitu ya, tidak seharusnya juga kita selalu memberikan ceramah gitu. Kita bisa memposisikan, kita bisa memposisikan itu dengan berbicara dengan baik. Jadi ketika kita memberikan kritik, kita mengkomunikasikan dengan baik. Dilarang memberikan label bodoh misalnya gitu ya, cerewet, banyak gitu ya. Menasehatinya dengan baik gitu ya, ceramah moralnya juga dengan baik gitu ya. Kenapa dibilang dihindari menasehati atau ceramah moral? Karena supaya anak tidak merasa dia tadi itu di-judgment, digurui, dianggap salah, tapi komunikasikan dengan baik gitu ya. Karena biasanya diceramahin itu nggak menyenangkan gitu ya. Jadi gimana caranya kita komunikasi dengan baik. Apalagi misalnya kita mengajar remaja, apalagi kalau saya gitu ya yang diajar mahasiswa gitu. Ya udah akan sangat sulit.
Nah, kemudian kita juga harus menjadi pendengar yang aktif. Nah, ini kunci jadi guru. Bukan kita saja yang mau didengarkan, tapi kita juga harus mendengarkan, gitu ya. Jadi fokus pada isi intelektual dan emosional dari pesan, gitu ya. Jadi jangan cuma sekilas aja, oh, atau lagi menggampangkan, tidak, tapi juga perlu tadi fokus pada isi intelektualnya dan emosional. Jadi kita juga jangan menggampangkan apa yang disampaikan oleh anak didik kita. Strateginya, gimana caranya memberi perhatian pada orang yang berbicara, seperti mempertahankan kontak mata. Ya, ketika ada orang berbicara, kita bisa melihatnya dengan baik. Bisa tersenyum gitu ya kan sambil memperhatikan, atau misalnya ketika itu cerita yang kurang menyenangkan, kita bisa mempertahankan mimik wajah kita dengan baik gitu ya. Parafrase ini juga penting, menyatakan apa yang baru dikatakan orang lain dengan kalimat yang sendiri. Misalnya kita jadi ketika dia bercerita, kita bisa mengulang gitu ya kan, apa yang mereka sampaikan dengan, jadi maksudnya begini gitu ya. Jadi kita menjelaskan dengan bahasa kita sendiri supaya kita yang bercerita ini tuh apa ya, oh ternyata yang mendengarkan ini benar-benar memahami apa yang dimaksud sama mereka. Gitu. Itu yang dimaksud dengan parafrase. Gitu. Itu penting gitu ya. Kenapa? Kalau teman-teman bilang jadi psikolog itu nggak gampang, kalau saya bilang gitu. Kita harus mendengarkan dengan baik, bahkan harus tune in gitu ya. Fokus kalau saya bilang gitu ya, ketika mendengarkan masalah orang, apalagi kalau masalahnya complicated. Kadang-kadang tuh saya sampai analisa, ini masalah banyak banget sih gitu. Kadang-kadang seperti itu. Saya sedang ketika mendengarkan gitu ya, baru dengerin aja saya udah pusing gitu ya, masalah ini banyak banget misalnya gitu. Tapi itu tadi saya bahkan harus fokus, apalagi kalau misalnya lagi ngerjain kasus-kasus yang berat gitu ya. Bahkan saya harus menulis, bahkan saya harus mendetilkan gitu ya kan, dengan detil fokus masalah mana yang perlu kita jabarkan, kita uraikan untuk kita bantu perlahan-lahan untuk menyelesaikan. Nah, ini pentingnya jadi pendengar aktif gitu ya. Bahkan kita nih mensintesiskan tema dan pola. Kita harus tahu nih, oh temanya seperti apa, pola ceritanya seperti apa, atau pola kasusnya seperti apa gitu. Nah, jadi guru itu mungkin banget gitu ya, ada orang tua yang curhat, ada anak didik yang curhat. Kalau anak PAUD mungkin curhat bisa, Bu, tadi di rumah bla 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 gitu ya. Orang tuanya lagi dengan nangis-nangis cerita sama kita. Nah, ini kita harus paham gitu ya, harus bisa menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Kemudian kita memberikan tanggapan secara kompeten. Nah ini ya kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita suka, oh iya tuh Bu, jangan begitu, nggak benar itu. Nah, nggak benar. Jadi kita sebagai guru kita harus mempertahankan sikap profesionalitas kita gitu ya kan, supaya kita kemudian memberikan tanggapan yang kompeten. Jangan sampai kita terbawa emosi, apalagi misalnya kasus-kasus misalnya pemukulan anak di rumah gitu ya, pengabaian anak di rumah gitu ya. Nah ini kadang-kadang tuh kita suka ikut emosional gitu ya, ikut emosional ketika kita memberikan tanggapan terhadap permasalahan-permasalahan yang dimiliki sama murid kita atau orang tua murid kita gitu ya. Kemudian kita bisa uh, ini komunikasi nonverbal, bentar. Saya lihat komunikasi nonverbal, mimik muka, wajah, senyum gitu ya, sentuhan gitu ya, mata, ini juga harus kita kuasai dengan baik gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi ketika kita mendengarkan atau lawan kita bicara itu merasa dihargai dan didengarkan dengan baik. Nah ini pendekatan efektif yang dapat dipakai guru untuk mengatasi perilaku bermasyarakat. Pertama menggunakan isyarat nonverbal. Jadi kalau misalnya kalau di kelas itu ada yang ngobrol misalnya, cukup liatin aja, gitu ya. Atau kita tetap cuek aja, ya. Itu isyarat nonverbal. Atau mempertahankan laju aktivitas tadi kita tetap aja ngajar, gitu ya, tanpa peduli, gitu ya. Atau kita mendekati pelan-pelan murid yang bermasalah. Kemudian kita bisa mengarahkan perilaku, menegur, memberi instruksi yang diperlukan, menyuruh murid menghentikan melakukan suatu perilaku. Misalnya tadi mereka bicara, kalau bicara di luar aja, kita bisa bilang gitu. Kemudian, atau mau diam dan duduk di sini, dengarkan kembali. Nah ini ya. Ini yang bisa kita lakukan. Ketika misalnya hal-hal sederhana yang terjadi di kelas ini intervensi minor, jadi hal-hal kecil, gitu ya. Ini yang menengah. Ketika ternyata permasalahan ini udah lumayan, tadi itu ya, naik ke tahap selanjutnya, udah dikasih tahu nggak bisa, gitu ya.
kita bisa kasih hukuman gitu ya, melarang murid melakukan aktivitas yang disenanginya. Misalnya memotong jam istirahat, ini juga bisa. Kalau di PAUD misalnya memotong jam mereka main gitu ya. Mengisolasi atau mengeluarkan murid atau menahan murid di kelas atau misalnya meminta mereka keluar kelas gitu ya. Ini juga bisa atau tadi memberi hukuman. Hukuman ini maksudnya adalah sesuai dengan kesepakatan yang sudah disampaikan di kelas. Hukumannya tidak memukul atau hukuman fisik ya, bukan, tapi misalnya konsekuensi, misalnya menulis gitu ya, atau mewarnai gitu ya, atau tadi tuh tambahan-tambahan hukuman yang termasuk dalam proses pembelajaran gitu. Jadi memang strategi manajemen yang baik adalah menggunakan sumber daya pendukung. Sumber daya ini antara lain teman sebaya sebagai mediator, orang tua, kepala sekolah, atau konselor, dan mencari mentor untuk murid gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa berperan sendiri gitu ya kan. Kita harus bersama-sama gitu ya. Siapa aja mediatornya gitu ya. Tadi bisa jadi teman sebaya, orang tua, atau siapapun gitu ya, kita bersama-sama untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sama si anak gitu. Nah, kemudian program efektif untuk mengelola perilaku di kelas antara lain, ini biasanya yang dilakukan, program pengayaan kompetensi sosial. Nah ini ya, jadi kalau ini bisa dilakukan, kalau di PAUD mungkin ini gurunya yang bisa dilakukan pelatihan-pelatihan. Kalau di tingkat SMP, SMA gitu ya, ini udah bisa dilakukan pelatihan sama murid-muridnya itu sendiri, selain sama guru tapi juga sama murid-muridnya. Seperti pelatihan kontrol diri, manajemen stres, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, komunikasi, resistensi teman sebaya, dan asertivitas. Ini bisa dilakukan. Nah, untuk guru, kalau di PAUD mungkin guru-gurunya gitu ya, tidak hanya skill mengajar tapi juga mungkin perilaku manajemen pelatihan manajemen stres, kontrol diri, bahkan regulasi emosi itu juga penting gitu ya kan. Kemudian ada lagi yang namanya manajemen 3C, ini cooperative community, ini bekerja untuk meraih tujuan bersama dengan melakukan aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan kooperatif gitu ya kan. Kemudian ada constructive conflict resolution, dipecahkan melalui training resolusi konflik. Ini pelatihan-pelatihan ya. Civic value, keyakinan bahwa kesuksesan tergantung pada usaha bersama untuk meraih tujuan bersama dan saling menghargai. Nah ini penting, manajemen 3C. Kemudian mendukung pengelolaan kelas berorientasi pada murid. Jadi memang manajemen kelas yang efektif itu benar-benar berorientasi pada muridnya gitu. Karena tadi muridnya banyak gitu ya, kita berharap menciptakan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Oke, materi pengelolaan kelas hari ini sampai di sini. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan melalui grup chat atau japri saya, atau tadi tuh via chat WA juga boleh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.